rahasia pekerjaan yang dilakukan oleh almarhum. Di dalam laptop itu ada berisi data tentang TPPO by name by address. Polisi akhirnya mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi menegaskan belum menemukan adanya pidana dalam kasus ini dan korban dipastikan meninggal dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam keterangan pers bersama polisi menyebut Arya Daru meninggal dunia dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Dari jejak digital, polisi juga menyebut tidak adanya ancaman baik fisik, psikis, maupun kekerasan terhadap korban. Yang terpenting terhadap hasil penelitian ini bahwa belum ditemukan adanya informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi muatan ataupun ancaman baik fisik maupun psikis maupun ancaman kekerasan terhadap korban. Jadi saya ulangi lagi, dari hasil penelitian secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap barang bukti yang ada. Dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban, termasuk pada lakban dan barang bukti yang ada di TKP pada saat itu, mulai dari spray, kemudian sarung bantal, gelas dan lain sebagainya, itu hanya DNA milik korban. Disimpulkan bahwa indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Polisi juga menggelar sejumlah barang bukti yang diambil dari kamar kos dan juga kantor korban, termasuk sebuah ponsel. Barang bukti lainnya yang dihadirkan penyelidik yakni lakban kuning, kartu akses kamar kos, beberapa flash disk, pakaian, dan sisa makanan kecil. Barang bukti lain yakni alat kontrasepsi yang ditemukan di 2 tempat berbeda, yaitu dibuang di kamar dan ada yang ditemukan di lantai 12 Kementerian Luar Negeri. Selain itu, polisi juga menemukan alat kontrasepsi yang diletakkan dalam 1 plastik bening bersama dengan beberapa sampah sisa makanan. Apakah ada kemungkinan korban itu menyakiti diri sendiri dalam proses dia mengakses layanan kesehatan mental? Karena kalau dilihat dari jarak waktunya mengakses layanan mental itu 2013 dan juga di 2024. Atau apakah ada faktor-faktor lain seperti misalnya bullying yang dihadapi itu menjadi bagian dari tekanan di lingkungan kerjanya mungkin, Mas? Itu. Baik, terima kasih. Langsung kami jawab dulu ya 3 pertanyaan. Kami bersama. Baik, terkait dengan jawaban pertama tadi, apakah korban sempat ke bandara sebelum ke Kemenlu? Perlu kami sampaikan bahwa korban keluar dari Grand Indonesia itu naik taksi, tapi baru jalan kira-kira sekitar 5 menit langsung minta untuk berubah arah, jadi nggak sampai kemana-mana, paling baru berjalan sekitar 200-300 meter langsung balik arah menuju ke Kemenlu. Itu pertanyaannya yang pertama. Kemudian terhadap yang kedua, Mbak siapa tadi ya? Mas, barang bukti berupa lab kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di 2 tempat, baik itu di
yang dibuang dari kamar, dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu, Mas. Kemudian yang ketiga, perlu kami sampaikan bahwa HP yang ditemukan ini untuk menjawab, tapi nanti untuk teknisnya sampai beliau. HP yang ada di sini itu adalah handphone yang ketemu di kamar. Menurut keterangan bahwa handphone itu sudah memang tidak dipakai, tapi ada di kamar. Nah, ini nanti untuk lengkapnya akan disampaikan oleh dari lab digital nanti, karena itu terkait dengan kenapa bisa dijawab kenapa nggak dipakai. Dalam mengungkap misteri kematian sang diplomat muda, Polda Metro Jaya menggandeng berbagai pihak, baik dari Mabes Polri hingga Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR. Sedikitnya 24 saksi diperiksa dalam mengungkap kematian Arya Daru Pangayunan. Polisi juga menyebut tidak ditemukan ancaman terhadap korban. Benang kusut diplomat ADP di lingkaran maut. Itu mungkin yang sekarang masih menjadi sengkarut. Seperti tadi kita dengar bersama-sama, polisi sudah mengumumkan penyebab kematian diplomat. Namun sepertinya masih ada yang menjadi teka-teki karena ditemukan sejumlah barang bukti termasuk alat kontrasepsi. Apakah ini ada hubungannya dengan cinta atau sebetulnya ada hubungannya dengan sindikat mungkin atau apapun itu nanti, maka saya akan berusaha membongkar dan membuka untuk mencari tahu apa sebetulnya yang terjadi. Saya Lukman Hanafi dan inilah One on One. Oke, untuk kali ini saya sudah kedatangan tamu dan akan membahas seputar ini bersama praktisi hukum dan HAM yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia, Nikolai Aprilindo. Selamat malam Bang Nikoy. Selamat malam. Alhamdulillah, kabar baik ya? Alhamdulillah. Terima kasih Bang Nikoy sudah datang di One on One. Bang, tadi kita dengar bersama polisi sudah mengumumkan bahwa penyebab kematian diplomat ADP ini adalah tidak melibatkan orang lain. Mungkin bahasa sederhananya adalah bunuh diri ya. Gitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa kalau misalnya bunuh diri Bang, itu kemarin polisi menyebut itu ada menemukan alat kontrasepsi yang ada di sekitar kamar bahkan ya, terus ada yang dibuang tempat sampah dan juga ada di lantai 12 Kemenlu. Pertanyaan saya adalah mungkin Bang orang mau bunuh diri ini terus meninggalkan kontrasepsi sementara dia nggak tinggal bersama istri loh di sini. Bagaimana Bang? Ya, pertama perlu saya sampaikan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Oke. Ini kata kunci. Yang kedua, saya pernah menyampaikan bahwa kematian dari almarhum ADP ini ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan yang berhubungan dengan pekerjaan yang bersangkutan selama ini, dari Myanmar sampai pulang ke Indonesia. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah adanya hubungan cinta segitiga. Itu. Jadi kalau mungkin hubungan cinta segitiga, nah teman-teman mungkin boleh di-play kemarin polisi itu menyatakan ada, karena di situ juga dirilis ya namanya Farah sama Dion kalau nggak salah. Coba teman-teman bisa kita putar. Korban terpantau berada di Mall Grand Indonesia. Ini selaras juga dengan hasil analisa terhadap IT daripada profil korban. Izin untuk bertanya, yang pertama ini terkait dengan tadi kan sempat ke Grand Indonesia,
Arya ini dengan temannya ada Farah dan juga Dion ya. Apakah hubungan atau keterlibatan antara Farah dengan Arya, kemudian Farah ini apakah sudah masuk ke 24 saksi yang telah dimintai keterangannya, atau bahkan Farah ini masuk ke 2 yang belum dimintai keterangan? Terkait dengan apakah sudah diambil keterangan, Farah sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Ya, baik, itu tadi adalah kita dengar si polisi menyatakan ada Farah ya dari GI dan juga Deon kalau nggak salah tadi ya, Deon apa Geon gitu. Tapi yang kita ini karena kebetulan ini kan Geon mungkin laki-laki ya, kalau Farah di perempuan. Tadi sempat ada yang tanya tuh teman-teman jurnalis di lapangan, apakah sudah diperiksa? Si Farah sudah. Apa hubungannya? Privacy. Itu jadi tanda tanya. Privacy itu berarti ada sesuatu berarti Bang? Ya, jadi ini menarik ya. Saya sangat cukup kaget dengan munculnya 2 nama Farah dan Dion yang bertemu dengan almarhum di GI, Grand Indonesia. Pertanyaan dari teman-teman wartawan ke polisi pada saat konvers itu sangat menarik ya. Oke. Nah, makanya saya ingin tanya, Farah ini sebenarnya siapa? Oke. Sejak kapan Farah ini mempunyai hubungan atau berteman dengan almarhum? Oke. Demikian juga dengan Dion. Farah ini kerja di mana? Apa pekerjaannya? Kemudian hubungan Farah dengan almarhum ini apakah hubungan khusus atau hanya hubungan pertemanan biasa? Itu perlu ditelusuri. Oke. Saya dapat informasi sih Bang, katanya, tapi ini saya belum konfirmasi ya, hanya informasi dari ya narasumber saya lah itu, tapi jujur memang belum terkonfirmasi, tapi apakah ini benar apa enggak, si Farah ini katanya juga teman satu kantor dengan almarhum, jadi sama-sama bekerja di kantor yang sama, di Direktorat Jenderal yang sama. Oke. Kalau itu betul informasi bahwa Farah adalah teman satu kantor dan satu bagian almarhum di Kemenlu ya, Kementerian Luar Negeri, maka kita bisa menduga bahwa hubungan antara Farah dengan almarhum berarti cukup dekat. Oke. Cukup dekat. Nah, kedekatan itu sejauh mana? Kita kan belum mengerti kedekatan sejauh mana. Yang kedua, apakah Farah ini perempuan masih single atau istri orang? Nah, itu. Ini yang perlu kita telusuri. Nah, kalau dia istri orang, istrinya siapa? Oke. Ya kan? Suaminya kerja di mana? Oke. Itu. Dan kemudian kalau misalnya dalam tanda kutip ada hubungan cinta segitiga, sejak kapan hubungan cinta segitiga antara Farah dengan almarhum ini terjadi atau terjalin? Oke. Ya kan? Dan tidak tertutup kemungkinan antara Farah dengan almarhum pasti tahu sama tahu tentang bidang pekerjaan mereka. Oke. Ya kan? Artinya segala sesuatu yang ada dalam rahasia pekerjaan pasti antara Farah dengan, bukan pasti, patut diduga antara Farah dengan almarhum terjadi komunikasi. Oke. Ini berarti maksudnya adalah Abang ini mendesak si Farah ini juga termasuk ini diperiksa lebih lanjut begitu ya? Betul. Jadi menurut saya Farah ini perlu didalami. Oke. Didalami keterkaitan dengan almarhum. Oke. Keterkaitan dalam bidang pekerjaan maupun misalnya dalam tanda kutip kalau ada hubungan cinta segitiga. Oke. Dan latar belakang Farah ini pun harus ditelusuri dengan baik. Supaya kita bisa mendapatkan benang merah di situ. Hubungan antara Farah dengan almarhum, Farah dengan pekerjaan, Farah dengan pekerjaan dengan almarhum. Oke. Nah, ada 3 hal ini ya. Itu yang perlu kita telusuri. Oke. Bang, seandainya, ini seandainya ya, karena sekali lagi tadi saya dapat info tapi saya belum konfirmasi kan ya, kita masih menduga. Seandainya betul itu Farah teman satu kantor dengan almarhum, terus kebetulan si Farah sendiri itu sudah punya suami, itu apa kira-kira katanya ketika dengan kenapa harus diperiksa lebih lanjut dengan kematian ADP ini Bang? Baik,
Kalau betul Farah itu adalah istri orang, mungkin saja sang suami ini merasa sakit hati. Oke. Cemburu Terhadap- ya, sakit hati Ya, ya. cemburu, sakit hati terhadap hubungan antara Farah dengan almarhum. Oke. Nah, biasa kalau laki-laki cemburu atau sakit hati itu, ya segala cara dipakai untuk melampiaskan. Ya kan, kita kan pernah juga pacaran, pernah berumah tangga, kita berumah tangga juga kan pasti ada riak-riak di dalam itu kan. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita telusuri secara mendalam, teliti secara mendalam, hubungan antara Farah dengan almarhum. Oke. Itu. Oke, baik Bang, apakah ini soal sakit hati, misalnya sudah punya suami ya, dan atau apapun lah itu hubungannya untuk lanjut, apakah ini ada kaitannya dengan karena sakit hati akhirnya membunuh dengan cara yang super tega, ini kan tega banget nih, diplastikin, digulung-gulung sebagainya. Begitu Bang, tapi jangan jawab dulu Bang. Pemirsa, kita lanjut lagi one on one usai jeda. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya terkena tembakan di dalam rumah. Inside Story di Sindonews TV. Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Dalam konferensi persnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra menerangkan bahwa sebelum ditemukan tewas di kamar indekosnya, Arya Daru terekam CCTV bersama dengan dua temannya, Farah dan Dion, di Mall Grand Indonesia sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Saat dikonfirmasi awak media terkait hubungan antara Arya Daru dan Farah, Kombes Pol Wira menyatakan tidak bisa menyampaikan hubungan keduanya karena masuk dalam privasi. Intisarinya saja, pada pukul 17.52 ini ya, 11.52 korban terpantau berada di Mall Grand Indonesia. Ini selaras juga dengan hasil analisa terhadap IT daripada profil korban. Izin untuk bertanya, yang pertama ini terkait dengan tadi kan sempat ke Grand Indonesia, Arya ini dengan temannya ada Farah dan juga Dion ya. Apakah hubungan atau keterlibatan antara Farah dengan Arya, kemudian Farah ini apakah sudah masuk ke 24 saksi yang telah dimintai keterangannya atau bahkan Farah ini masuk ke dua yang belum dimintai keterangan? Terkait dengan apakah sudah diambil keterangan, Farah sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Terima kasih, masih bersama saya di One on One. Saya masih bersama Bang Niko Lea Pelindo ya. Ini adalah beliau ini sekarang aktif di sebagai praktisi hukum dan juga HAM, tapi sebelumnya juga sama aktif juga tapi ada dalam pemerintahan sebagai dirjen Bang ya di instrumen dan penguatan. Pernah menjadi dirjen. Berarti juga banyaklah sering menemukan begini-begini ya. Karena backgroundnya juga sebelumnya kan memang praktisi hukum ya. Pertanyaan Bang, tadi kita lanjut lagi.
Ini kalau misalnya si Farah itu punya suami terus dan si Farah dengan si almarhum ini punya hubungan cinta segitiga, terus suaminya mungkin cemburu dan sebagainya, akhirnya melakukan tindakan yang kejam ya, keji karena orang sakit hati gimana sih gitu ya. Ini berarti apakah mungkin ada hubungannya? Karena kalau korban ditemukan ini kan di lakban gini, ini sangat-sangat kayaknya ibaratnya gimana sih Bang kalau orang emosi itu gitu. Ada nggak sih Bang analisa ke sana? Iya, kalau saya melihat bahwa sakit hati orang tuh berbagai macam cara ya. Ada yang caranya lembut, ada yang caranya sadis, dan ada yang caranya biasa-biasa saja. Nah, saya melihat bahwa ini sakit hati yang mendalam. Karena mungkin kalau betul si Farah ini pernah punya hubungan khusus secara privasi antara Farah dengan almarhum, berarti ini kan sudah mendalam. Makanya suaminya pun pasti akan marah, semarah-marahnya. Nah, tetapi yang perlu kita sampaikan di sini adalah bisa juga, ini baru dugaan saya. Farah ini memainkan dua peran sekaligus. Maksudnya gimana Bang? Jadi peran pertama dia mengetahui segala rahasia pekerjaan yang dilakukan oleh almarhum. Ya kan? Atau bisa juga dia salah satu orang yang dipasang untuk memata-matai almarhum. Jadi agen ganda dong? Bisa double agent. Oh, double agent ya. Double agent untuk memata-matai almarhum. Nah, tetapi satu hal bahwa kemungkinan begitu ia dipasang untuk memata-matai almarhum, tapi dalam perjalanan waktu antara Farah dengan almarhum ini timbul benih-benih. Benih-benih cinta itu. Sehingga antara mereka berdua ini ya mempunyai hubungan yang sangat khusus. Itu. Nah, melihat kejadian ini patut diduga baik suami atau seseorang atau mungkin pihak tertentu mengkhawatirkan hal ini terjadi berlanjut. Sehingga mau tidak mau antara almarhum dengan si Farah ini harus dipisah. Dengan cara apa? Ya salah satunya harus dihabisi. Itu. Ini baru praduga ya. Baru praduga. Karena kalau kita lihat di film-film spy, film-film pembunuhan, film-film tentang intelijen, itu banyak korban itu justru jatuh dalam pelukan perempuan yang dipasang oleh si produser daripada kegiatan tersebut. Ya. Ini berarti coba kita lihat kita berikan teman-teman CCTV yang di mana di rumah ya. Kemarin di rumah yang ada nyongkel-nyongkel jendela gitu-gitu. Nah ini. Nah, agak ini nggak Bang? Ada yang aneh nggak ketika si istrinya ADP itu meminta ke penjaga kos untuk mengarahkan CCTV ke kamarnya, terus habis itu dicongkel-congkel gitu. Apa yang Abang lihat dari situ? Nah, ini kita lihat dulu ya. Pada saat si penjaga kos yang memakai sarung dengan telanjang badan itu menuju ke lorong, tiba-tiba lampu di lorong itu mati. Coba di-splitin teman-teman, bisa nggak? Dibikin kanan kiri. Kita lihat yang tadi yang pakai sarung itu. Pada saat dia berjalan ke sana, lampu mati. Setelah dia masuk di tempat itu, hidup lampunya. Dia balik lagi, mati lagi. Nah, ini kan mati lampunya. Nah, habis itu hidup. Kita lihat ya. Hidup ya. Kemudian dia balik lagi. Kedip-kedip mati. Coba lihat, ayo. Mati. Nanti habis itu kita lihat ya. Nah, ini hidup. Nah, dia sambil memegang handphone menoleh ke arah kamar korban. Seperti dia berbicara dengan seseorang. Nah, dia memegang handphone itu, jelas itu penjaga kos itu. Tapi mungkin nggak ketika nembak telepon ini kan yang saya dengar-dengar ini kan juga dia nembak telepon karena dari istrinya tuh suruh ngecek itu. Ada masuk akal nggak? Nah, sekarang kita lihat jam berapa almarhum masuk. Ya kan? Istrinya si almarhum telepon si penjaga kos jam berapa? Nah, itu kemarin kan yang nggak diungkap juga kan di situ. Itu
Kalau kita lihat dari kronologis yang pernah disampaikan secara resmi oleh pihak penyelidik, ya, bahwa almarhum berada di GI itu terakhir pada pukul 21. Ya kan? Kemudian 21 almarhum menelpon istrinya, katanya menunggu taksi untuk pulang ke kosnya. Tapi kemudian dalam perjalanan katanya baru 200 meter berbelok arah menuju Kemlu. Nah, kemudian berada di Kemlu, di rooftop itu antara 21.43 sampai 23.09. Berarti kan 1 jam 26 menit. Ya itu kan. Nah, kemudian ada keterangan dari penjaga kos yang namanya kalau nggak salah Siswanto, mengatakan bertemu dengan almarhum 22.15 menyapa. Ini saya agak janggal ini. Berarti ini satu orang tapi di dua tempat yang berbeda di waktu yang beririsan berarti ya? Iya betul. Jadi menurut CCTV di Kemenlu yang diperiksa oleh penyelidik, almarhum berada tuh sampai pukul 23.09 dari 21.43. Tapi kemudian penjaga kos Siswanto ini mengatakan menyapa bertemu dengan almarhum itu 22.15. Yang mana yang waktunya yang benar? Itu kan pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa 21.30 tuh almarhum mengambil makanan. Ya kan, oleh penjaga kos ini 21.30. Tapi 22.15 dia menyapa penjaga kos ini. Ini menjadi satu catatan agak aneh ya. Kemudian kalau kita lihat dari CCTV, nah pada saat si penjaga kos yang telanjang badan pakai sarung itu bolak-balik, lampu mati hidup. Kemudian dia memegang handphone dan berusaha menelpon seseorang. Nah, kita tidak tahu siapa yang dia telepon, tapi melihat ke arah kamar almarhum. Kalau misalnya istri dari almarhum menelpon si penjaga kos untuk mencek suaminya, seharusnya si penjaga kos ini menerima telepon dan mengetuk pintu suaminya dan mengatakan, "Pak, ada telepon dari ibu." Nggak cuma mondar-mandir ya? Nggak cuma mondar-mandir, ada telepon dari ibu. Untuk memastikan bahwa si almarhum ada atau tidak di kamar. Ya, kan pasti dia ketok teleponnya dulu. Pintunya dulu. Itu. Yang kedua, pada saat mondar-mandir itu, CCTV kamera itu tidak mengarah ke kamar korban. Ya kan? Begitu pula ketika korban masuk, pada saat korban pulang dari Kemlu berarti ya, kan 23 lebih lah, dia masuk, CCTV-nya pun tidak ada mengarah ke ruangan atau ke kamar korban. Ya, kalau kita lihat ya. Nah, namun pada saat yang lain CCTV itu berubah mengarah ke kamar korban. Ya kan? Mengarah kamar korban. Nah, khususnya ketika penjaga kos yang lain dengan membawa sapu. Ya kan? Itu dia juga berjalan menuju ke lorong itu, kemudian dia balik lagi, dia melihat kamar korban. Melihat situasi kamar korban. Nah, kalau itu pun disuruh oleh istrinya untuk menelpon atau mengetahui suaminya di mana atau ada enggak di kamar, harusnya dia ketuk pintu untuk memastikan suaminya ada di kamar atau tidak. Tapi itu tidak dilakukan. Hanya mondar-mandir sambil memegang handphone dan menelpon seseorang. Nah, ini menjadi tanda tanya, siapa yang ditelepon? Itu pertama. Yang perlu saya sampaikan juga bahwa istrinya tuh ada 2 kali menghubungi penjaga kos. Menurut informasi ya. Pertama kali itu 3 kali istrinya menghubungi penjaga kos pada pukul 22.40. 22.40. Ya kan? Udah di Kemenlu dong. Berarti masih di Kemenlu. Ya kan? 22.40. Tapi HP dari penjaga kos ini mati, tidak on ya, off gitu ya. Kemudian pukul 00.48 istri dari almarhum menghubungi penjaga kos lagi dan tersambung. Tersambung. Nah, di situ istri almarhum mungkin saja menyuruh mengecek suaminya. Nah, ya kan? Pada pukul 00.48. Nah, kalau betul si penjaga ini mendapat telepon dari istrinya pukul 00.48, dia harusnya pergi ke kamar suaminya, ke kamar si almarhum, mengetuk pintu kamar almarhum dan mengatakan ada telepon dari istrinya.
Tapi ini tidak dilakukan juga, ya kan? Ya. Nah, kemudian pada pukul 05.27 pagi pada tanggal 8 Juli, 8 Juli. 8 Juli, istri dari almarhum kembali menelpon si penjaga kos. Di situ istri almarhum meminta supaya penjaga kos mengecek suaminya lagi. Nah, itu juga hanya mengecek begitu saja. Betul. Baru ketika pukul 7, ini penjaga kos berusaha untuk membuka jendela. Iya, betul. Yang anehnya, kalau grendel dari jendela itu kan dari dalam. Betul. Biasanya grendel itu kan masuk ke dalam rumah grendel. Betul. Nah, untuk membuka pasti sulit. Ya kan? Iya. Tetapi kita lihat dari CCTV ini, dengan begitu mudahnya penjaga kos ini membuka jendela itu. Betul. Memakai obeng. Dan itu pun dari samping sudut kiri. Dari jendela dekat pintu itu kan. Dengan begitu mudah dia membuka, terbuka. Betul. Sedangkan dia buka pertama dari bawah agak sulit. Ya kan? Ya. Seolah-olah sulit, bukan agak sulit, seolah-olah sulit. Dia buka dari samping kiri, pojok kiri bawah, dekat pintu, itu kelihatan sekali gampang terbuka. Oke. Berarti jendela ini dalam keadaan tidak terkunci, atau grendelnya tidak masuk di rumah grendel itu. Nah, ini menjadi tanda tanya besar juga bagi kami. Bahwa apakah jendela itu sesungguhnya terkunci atau terbuka. Itu. Bang, ini kan sebenarnya dari analisa tadi banyak panjang ini. Saya mendengarnya sih agak runtut, enak, tapi ada dong, boleh orang misalnya pemirsa One juga bertanya, emang bisa tahu kayak gitu ini jadi detektif dadakan atau sebenarnya pernah punya pengalaman dengan kasus yang mirip seperti ini ya Bang? Saya pernah mengungkap kasus pembunuhan tentara UNPKF, United Peacekeeping Force. Tahun 2002 waktu itu. Di mana itu Bang? Di desa Debululik di Timur. Timur Leste sekarang ya. Itu mengenai barang bukti juga saya permasalahkan itu. Karena barang bukti yang dihadirkan itu berbeda dengan barang bukti yang dipergunakan oleh tersangka atau terdakwa itu. Nah, di situ kita melihat kronologisnya juga dari penembakan itu sampai pada terjadinya mutilasi dan sebagainya terhadap korban. Nah, di situ akhirnya kita mendapatkan ada 6 orang pelaku. Itu juga cukup rumit itu untuk mengungkap itu. Dan kemudian ada beberapa kasus lain juga masalah ya seperti ini. Jadi orang masuk ke dalam rumah, kemudian membunuh, tetapi dengan tidak meninggalkan jejak. Tapi akhirnya ketahuan juga bahwa si pembunuh itu ternyata orang dekat dari korban yang dibunuh. Itu artinya berarti Abang menilai keputusan polisi kita, Polda Metro Jaya, yang sudah buru-buru mengumumkan bahwa ini penyebabnya adalah, bahasa entengnya kita nyebut bunuh diri lah ya, bahasa polisi kemarin sih, apa itu tidak melibatkan orang untuk apa. Artinya berarti itu terlalu prematur atau terlalu buru-buru begitu? Ya, terlalu prematur dan agak gegabah. Kalau saya sampaikan begitu, karena begini ya, masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus diteliti, diperdalam. Pertama tadi hubungan antara almarhum dengan Farah, ya kan? Yang kedua, keberadaan almarhum di GI. Kemudian handphonenya hilang. Nah, saya tidak yakin bahwa handphone itu hilang. Patut diduga handphone itu bukan hilang tapi diambil oleh seseorang. Apakah itu orang yang berada bersama almarhum pada saat itu atau dititipkan oleh almarhum, itu kurang tahu kami. Tapi saya menduga bahwa itu tidak hilang. Itu pertama. Yang kedua, ketika almarhum di rooftop itu, almarhum berusaha untuk menyelamatkan diri dari kejaran seseorang atau sekelompok orang. Almarhum membawa tas ransel dan tas belanjaan. Nah, kalau polisi mau jujur mengungkap, saya mendapat informasi bahwa di dalam tas belanja kertas itu, selain pakaian dan pakaian dalam dari almarhum, itu pertanyaannya pakaian dalam siapa yang dibeli oleh almarhum? Itu pertama. Yang kedua, ada handphone sekali pakai. Dan ada GPS. Nah, untuk apa almarhum membeli atau membawa itu, taruh di kertas-kertas itu? Kemudian saya juga mendapat informasi bahwa di dalam laptop almarhum itu ada data-data masalah TPPO.
Oke, masalah TPPO, Abang sebentar sabar. Data-data masalah TPPO. Nanti kita lanjut lagi Bang, usai jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana, masih tetap bersama One on One usai jeda. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Aduh ijazah palsu milik. Rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Dalam rilis sebab kematian diplomat muda Arya Darupangayunan yang dilakukan kepolisian pada Selasa sore, kepolisian sebut tak ada kejanggalan dalam CCTV yang merekam aktivitas Arya Darupangayunan di detik terakhir jelang kematiannya. Perubahan angle CCTV yang tampak berubah dari sudut CCTV malam hari dan di waktu ditemukannya ADP diakui merupakan permintaan dari istri ADP. Namun, apakah hasil rekaman CCTV yang beredar benar-benar normal tanpa celah? Ya, terima kasih masih bersama One on One. Ini Bang Niko, kita lanjut lagi. Tadi ada barang bukti yang di tas yang saat ADP ke rooftop, di tas itu ditemukan ada celana, ada laptop dan apa ya, macam kayak flash disk itu ya yang berisi data TPPO. Abang taruh dari mana Bang itu? Ya, kalau kami ini kan ya sumber informasi kami kejar. Oke. Dan saya tidak perlu memberitahu siapa sumber informasi saya. Gitu. Saya kan pernah ada jadi dirjen. Oh iya, betul. Banyak link di sana ya? Instrumen dan penguatan HAM. Dan ini saya melihat bahwa ini masalah HAM juga. Oke. Makanya saya berusaha untuk mencoba mengungkap ini dari sisi hukum maupun HAM-nya. Nah, yang saya dapatkan informasi dari sumber resmi yang saya dapatkan bahwa di dalam laptop itu ada berisi data tentang TPPO by name by address. By name by address. Ya. Oke, yang name and address itu punyanya orang sipil, sindikat atau mungkin oknum? Ya, di Tenggara itu punyanya sindikat. Sindikat. Dan dari sindikat itu berbagai macam. Kalau sindikat itu kan pasti melibatkan berbagai pihak kan itu. Nah, itu di Tenggarai ada itu. Nah, sekarang tinggal pihak kepolisian mau membuka atau tidak. Isi dari laptop itu apa? Ya kan? Ya. Itu. Yang kedua, handphone sekali pakai yang ada dalam tas kertas itu dipergunakan untuk apa? Kemudian GPS yang ada. Yang ketiga, saya melihat bahwa almarhum naik ke rooftop itu untuk memastikan apakah seseorang atau sekelompok orang yang mengikuti dia itu ada di tempat sekeliling Kemlu untuk menjaga atau menunggu dia atau tidak. Nah, sehingga dia kan berusaha untuk melihat dengan dia agak naik sedikit, melihat ke bawah. Nah, 2 kali kan dia melakukan itu. Itu bukan almarhum mau bunuh diri, tidak. Kalau almarhum mau bunuh diri, tentunya dia sudah melompat. Dia punya niat bunuh diri kan, sudah melompat dari rooftop itu kan, cukup tinggi juga itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau almarhum mau bunuh diri untuk apa? Dia sudah persiapan pindah ke Finlandia. Sudah membeli tiket, istrinya juga mau dibawa ke Finlandia. Nah, orang dapat promosi jabatan, masa bunuh diri? Misalnya, ya gini ya, Mas Lukman saat ini misalnya sebagai produser, terus mendapat jabatan sebagai seorang direktur. Kan harusnya bangga. Dan merasa bahagia kan. Masa Mas Lukman mau jadi direktur, terus bunuh diri?
Aneh ya? Aneh, tanda tanya kan? Betul. Orang promosi jabatan ke jabatan yang bagus dan di negara yang bagus seperti Finlandia, kok malah bunuh diri? Itu nggak masuk akal itu. Betul. Dan istrinya pun, anak-anaknya pun sudah tahu bahwa mereka akan bersama orang tuanya, bapaknya, pergi ke Finlandia. Nah, ini ngomong-ngomong istri sama anaknya, saya agak penasaran nih Bang. Sampai detik ini, entah saya yang mungkin belum nemu, atau saya yang belum sempat ngebaca, saya kok belum belum ngebaca ini tentang apa sih dari awal ini meninggal, apa sih reaksi istri loh ya, istrinya itu menuntut aparat seperti mungkin ini, karena ini apalagi udah mau keluar negeri nih, sudah siap, udah tiket, udah ada dan sebagainya kan informasinya, terus tiba-tiba meninggal untuk mendesak bongkar tuntas dan sebagainya. Dari awal kok saya nggak mendengar itu. Apa ini ada nggak Bang, mungkin bukan kita nuduh ya, tetapi kok saya jadi merasa ada yang ini ya gitu. Kalau dari beberapa media online yang saya lihat itu memang ada dari pihak keluarga minta untuk kasus ini. Betul, pihak tapi istrinya kan tidak kan? Istrinya sendiri nah, itu belum, makanya. statement dari istrinya sendiri belum. Gitu. Demikian pula anak-anaknya. Betul. Belum. Nah ini juga menjadi tanda tanya kita, apakah mereka pasrah atau mereka mungkin dalam keadaan berduka belum berani berkomentar. Oke. Itu bisa jadi secara psikologi ya. Betul. Belum berani berkomentar. Tetapi saya yakin bahwa pasti dalam hati istri dan anak-anaknya menginginkan kematian ayah mereka atau suami dari istri ini supaya diperjelas apa penyebab kematiannya. Karena tidak mungkin mereka akan pindah ke Finlandia, sudah beli tiket, sudah persiapan segalanya, terus tiba-tiba suaminya bunuh diri. Ini cerita film dari mana gitu loh, cerita film yang dibuat sedemikian rupa gitu loh. Nah, itu menjadi pertanyaan saya dan pernyataan para netizen yang ada, itu kan. Terus kemudian kalau kita melihat dari penjaga kos ini juga, nah harusnya penjaga kos dan pemilik kos itu harus diperiksa juga. Termasuk nomor rekening mereka, data transaksi mereka. Apakah ada transfer uang untuk hasil pekerjaan mereka atau tidak? Oh, maksudnya barangkali pemilik atau penjaga ini dibayar untuk menghabisi ini. Dibayar untuk bukan menghabisi, mempermudah. Memfasilitasi mungkin ya. Dalam hukum pidana itu kan ada turut serta, terus orang yang memfasilitasi kejahatan itu kan kena juga dalam hukum pidana itu kan, dalam tindak pidana itu. Nah itu juga harus diperiksa data transaksi keuangan mereka. Gitu. Jadi itu yang perlu saya garis bawahi di sini. Kemudian polisi tidak, dalam hal ini Polda Metro Jaya tidak bisa bekerja sendiri. Karena ini kasus sudah menjadi perhatian publik dan ditenggarai bahwa si Farah ini adalah istri dari seorang oknum tertentu, maka harus menggandeng pihak yang pihak-pihak yang berkompeten. Misalnya bila perlu masalah ini diambil alih oleh Mabes Polri. Mabes Polri kemudian menggandeng Puspom TNI. Pusat Polisi Militer TNI. Ada info sedikit ini ada oknum tentara di situ kok sampai ke Puspom TNI? Kita lihat dari cara menghabisi. Cara menghabisi korban ini sepertinya orang yang punya keahlian khusus. Orang kalau yang penjahat-penjahat kampungan yang biasa-biasa tidak mungkin seperti bisa melakukan itu secara serapi, hampir sempurna, tapi tidak sempurna. Punya keahlian khusus. Saya tidak menuduh bahwa itu dari kalangan tertentu. Tetapi dengan menggandeng Puspom TNI, itu bisa ditelusuri. Siapa suami daripada si Farah. Kemudian apa pekerjaannya. Ya kan? Kemudian apa hubungan antara Farah dengan si almarhum, si korban ini. Itu makanya saya bilang, tolong si Farah ini diperiksa lebih mendalam. Dan saya juga mendapat informasi katanya, bukan katanya ya, tapi informasi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan bahwa ada WA dari almarhum yang katanya seharusnya ditujukan kepada Farah, tapi terkirim ke istrinya. Nah ini
Nah, isinya apa itu ya berarti ya? Isinya apa? Itu harus diungkap. Oke. Terkirim ke istrinya si almarhum. Jadi almarhum mengirimkan pesan kepada si Farah, tapi salah alamat. Masuk ke almarhum, ke istri almarhum. Nah, ini harus didalami juga. Berarti artinya banyak informasi yang ada yang kita dapat. Artinya handphone yang aktif terakhir itu yang sampai sekarang belum ketemu, itu bagaimanapun caranya harus dicari ya. Kalaupun itu nggak ketemu kan mungkin, saya tidak tahu secara teknik digital ya, tapi bayangan saya pernah ngebaca dulu itu ketika sebetulnya semua sudah terekod apa komunikasi kita itu, kalaupun HP-nya hilang bahkan HP-nya hancur sekalipun, data kita sebenarnya di operatornya sana kesimpan. Betul. Itu kan. Betul. Artinya sebetulnya kan HP itu hanya sekedar sarana. Betul. Tapi rekodnya kan ada di sana. Betul. Ya. Bisa ditelusurin dong. Enkripsi daripada data HP itu, dia mau 10 tahun pun bisa terbaca itu. Ada seorang ahli yang pernah kita pakai waktu kasus tertentu, itu dia bisa membaca itu, bisa membaca enskripsi daripada data yang terrecord pada 10 tahun yang lalu, asalkan nomornya masih ada, gitu loh. Nah, apalagi hanya baru 1 minggu, ya kan, pasti bisa itu terrecord itu. Dan yang kedua bahwa memang mau tidak mau handphone yang katanya dipakai oleh almarhum untuk menelpon keluarganya, kerabatnya, temannya, yang katanya hilang itu kan. Nah, ini yang perlu kita selidiki. Kemana handphone itu? Yang seperti saya sampaikan di awal bahwa patut diduga bahwa handphone itu bukan diambil, bukan hilang, tapi diambil oleh seseorang, atau mungkin almarhum menyerahkan pada seseorang. Nah, itu jadi bukan hilang. Patut diduga sebenarnya. Patut diduga. Gitu. Ini kan harus didalami semuanya. Betul. Jadi berdasarkan pengalaman yang kami miliki, kemudian berdasarkan science investigation crime yang telah dilakukan oleh kepolisian, itu sudah bagus. Cuman ada beberapa hal yang tercecer. Yang perlu didalami kembali oleh pihak kepolisian. Kalau pihak kepolisian berani untuk mengungkapkan ini secara jujur, transparan. Itu kuncinya di situ. Abang berarti melihat polisi ini ada rasa takut sekarang ini. Kalau kita dengan kasus ini. Kalau kita lihat pernyataan ya, coba nanti diputar ya pernyataan itu. Kami melakukan pengembangan. Ya. Dan salah satu yang diperoleh ya, mengenai sidik jari, yaitu yang terdapat pada lakban warna kuning merek Daimaru, yang dimana digunakan menutup atau melilit dari saudara ADP. Dan kemudian dari lakban yang kita amankan dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan kaidah keilmuan dan juga aturan ketentuan yang ada. Ya, kita lakukan treatment yaitu melalui kimia basah, melalui kristal violet, ya, diperoleh sidik jari di mana ada beberapa sidik jari namun yang memang memenuhi syarat ataupun layak bisa diperiksa atau dibaca, yaitu 1, dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut yang sesuai dengan kaidah karakteristik yang ada, ya, diperoleh dan dibandingkan dengan sidik jari yang dimiliki oleh saudara ADP sesuai dengan kaidah keilmuan bahwa minimal 12 karakteristik yang diperoleh yang harus ada, bahwa itu bisa dikatakan sama hasil dari pengembangan yang ada di lakban dengan sidik jari yang kita ambil dari saudara ADP memenuhi kriteria persyaratan 12 titik yang sama. Ya, jadi hasil dari tim identifikasi utama terkait pencarian sidik jari bahwa di lakban yang diperoleh yaitu sidik jari dari saudara ADP. Bang, tadi sempat kita dengar bersama ada beberapa yang masih sidik jari dan ada beberapa yang patut diperiksa itu kalau nggak salah ya. Itu maksudnya apa Bang secara ini? Ya, tadi kan keterangannya jelas itu. Ada beberapa sidik jari dan 1 sidik jari
yang setelah diperiksa adalah milik korban. Oke. Ya, beberapanya nih milik siapa? Kita kan belum tahu. Oke. Nah, pertama. Yang kedua, kalau dia mau mati, saya belum pernah menemukan kasus bunuh diri melakban. Oke. Melakban wajahnya sampai dia habis napasnya dan sebagainya. Artinya gini, bisa saja patut diduga bahwa korban ini pertama dibunuh dengan cara dia di backup. Oke. Pernapasannya. Karena keterangan dari forensik RSCM itu jelas kan. Oke. Pertukaran oksigen bagian atas itu kan, berarti hidung kan. Nah, kemudian setelah dia lemas baru dilakban. Oke. Dilakban oleh seseorang atau beberapa orang yang memakai sarung tangan. Oke. Itu nggak cuma lakban loh Bang, kan di plastik dulu kan? Iya, di plastik dulu, memakai sarung tangan ya. Memakai sarung tangan. Kemudian setelah itu baru salah satu sidik jari dari almarhum disuruh dikondisikan seolah-olah ditempel di lakban tersebut. Oke. Ini sering kejadian pembunuhan loh. Oke. Orang membunuh dengan senjata api, ya kan? Tapi kemudian senjata api itu yang dipakai membunuh dikasih pegang ke tangan si korban. Oke. Melekatlah sidik jari korban. Atau orang membunuh dengan pisau. Oke. Ya kan? Kemudian untuk menghilangkan jejak, pisau itu dipegangkan ke tangan si korban. Seolah-olah korban bunuh diri atau menembak dirinya sendiri. Ini sering kejadian seperti itu. Oke. Jadi kita bisa membaca dari sini bahwa almarhum, kalau saya dapat memastikan, almarhum sebelum dilakban itu sudah nyaris mati. Oke. Kalau bahasa ininya sekarat. Udah sekarat, Oke. ya, udah sekarat. Sudah hampir kehabisan oksigen. Kemudian dilakban sedemikian rupa itu dimasukin plastik dulu, kemudian dia dilakban untuk memastikan bahwa almarhum meninggal. Oke. Ya, apalagi dari hasil pemeriksaan lapor RSCM itu terdapat ada memar bibir kalau nggak salah. Luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah dalam. Berarti itu dijotos itu. Kemudian luka lecet pada pipi kanan 1. Kemudian luka lecet pada leher 5 luka. Ya kan? Kemudian memar pada kelopak atas mata sebelah kiri. Memar. Tidak mungkin korban memukul dirinya sendiri, itu pertama. Yang kedua, bibir bawah memar juga di bibir bawah bagian dalam. Ya. Terus memar pada lengan atas bagian kanan dan bawah. Ada memar di lengan atas kanan dan kanan ini, lengan atas dan bawah. Kemudian tenggorokan ditemukan lendir dan busa halus putih kemerahan. Nah, itu. Yang kedua, yang ada lagi, didapat sembab paru atau pembengkakan paru. Kalau orang kehabisan oksigen pasti bengkak parunya itu kan. Kemudian pelebaran pembuluh darah dan bintik merah pendarahan. Kemudian darah berwarna gelap dan encer. Yang kedua, gambaran kekurangan oksigen akut pada jantung. Berarti oksigen tidak masuk ke jantung kan. Kemudian gangguan pertukaran oksigen pada saluran napas atas yang saya sampaikan tadi. Dan ada yang penting ini adalah ditemukan kekerasan benda tumpul. Nah, tapi dalam tubuh korban oleh forensik RSCM dikatakan tidak ditemukan penyakit pada organ tubuh. Berarti narasi bahwa si korban membeli obat-obatan karena dia punya penyakit, ternyata dalam pemeriksaan forensik RSCM dalam tubuh korban tidak ditemukan penyakit. Berarti nggak ini ya, nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Itu, jadi kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Direskrim bahwa tidak ada campur tangan orang lain menyebabkan kematian korban, dengan hasil yang didapat oleh RSCM, dokter forensik RSCM, ini bertentangan. Bertentangan. Nah, Bang, ini tadi banyak, menurut Abang masih banyak kejanggalan, itu masih terlalu prematur dan sebagainya. Ini sudah terlanjur diumumkan, meskipun kemarin setahu saya tidak ada statement polisi menutup kasus ini, tidak ya? Setahu saya masih terus bergulir gitu, tapi penyebabnya sudah ada di situ. Apakah mungkin ini masih ada
kelanjutan untuk bisa dilanjutkan lagi apa penyelidikan atau penyidikan itu namanya, saya nggak paham secara hukum. Yang pertama, yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga atau mungkin kerabatnya atau siapapun lah untuk misalnya mereka itu menginginkan tetap kasus ini untuk dilanjutkan lagi. Apa yang bisa dilakukan dengan ini? Ya memang bisa. Secara hukum bisa, kan ini masih tahap penyelidikan. Oke. Belum penyidikan. Dan tidak pernah dikeluarkan SP3 untuk ini. Ya kan? Artinya masih bisa jalan terus ya? Penghentian penyidikan kan tidak pernah dikeluarkan. Betul. Dia hanya baru menyimpulkan penyebab kematian, yaitu kasarnya bunuh diri lah. Iya betul. Baru kesimpulannya di situ. Iya. Tetapi kasus ini belum ditutup karena masih dalam tahap penyelidikan. Kecuali sudah sampai penyidikan, kesimpulannya begini, tidak ada tindak pidana, kemudian penyidikannya itu ditutup, dikeluarkanlah SP3. Ya kan, penghentian penyidikan itu. Nah itu bisa. Ini kan tidak ada penghentian penyidikan. Hanya baru sebatas penyelidikan. Masih bisa dibuka lagi apabila ditemukan hal-hal yang menurut informasi dari masyarakat sangat berguna untuk kepolisian. Seperti yang kita diskusikan ini, salah satu informasi juga bagi kepolisian untuk bisa didalami. Mungkin juga kepolisian sudah mengetahui ini, tapi mereka belum mau membuka, ya kan? Nah, saya kira itu. Abang optimis ini polisi nanti akan membuka kalau ada titik temu baru lagi, mereka berani, apalagi abang tadi sempat menyangkut mungkin bisa melibatkan POM, polisi militer. Berarti kan abang sudah mencium-cium ada lari-lari ke sana, mengarah-arah ke sana. Abang ada optimisme ini akan bergulir lagi atau justru malah menjadi SP3 di PTSK? Ya, insya Allah ini saya optimis bahwa kasus ini akan terungkap kalau melibatkan pihak-pihak investigator yang lain, ya kan? Misalnya dari Puspom TNI, dari Mabes Polri, bahkan dari BAIS, Badan Intelijen Strategi, atau mungkin dari BIN. Nah, itu perlu, karena ini menyangkut diplomat loh. Kematian seorang diplomat ini bukan kematian rakyat biasa aja. Polisi begitu aktif untuk mencari tahu kematiannya kan, mengungkap kasus ini. Apalagi seorang diplomat, ini harganya mahal ini. Saya kira itu. Dan catatan lagi perlu saya sampaikan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Terima kasih Bang Nikoy. Saya catat adalah tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan berharap ini bisa bergulir lagi dengan melibatkan sejumlah pihak ya. Karena tentu pengembangan masih terus berjalan dengan belum munculnya SP3. Begitu Bang ya. Betul. Terima kasih pemirsa sudah bersama saya. Tidak terasa ini sudah berjalan 60 menit. Di sini saya bersama Bang Nikola ini, kita bukan untuk menuduh-nuduh, memanas-manasi tidak, tapi ini analisis sebagai seorang praktisi yang tentu punya pengalaman, segudang pengalaman, bukan asal ngomong-ngomong, ini bukan omong-omong, jadi bukan asal omong-omong nuduh-nuduh, tidak, tetapi mudah-mudahan siapapun itu, mau aparat ya, baik dari kepolisian maupun aparat apapun lah, itu bisa mempertimbangkan apa yang menjadi perbincangan kita dari Bang Niko yang ternyata mempunyai banyak informasi, tentu bukan katanya ya, tetapi ada informasi dari yang pihak-pihak kompeten Bang ya. Jadi mudah-mudahan semua apapun itu nanti kita tunggu dan mudah-mudahan ini tidak berhenti di sini. Yang disimpulkan adalah seolah-olah kalau bahasa kita adalah korban ini diplomat meninggal karena bunuh diri. Ya, Bang, ya? Dan perlu dicatat Mas Lukman bahwa apa yang kita sampaikan ini justru membantu pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara komprehensif, transparan. Karena ini era transparansi, ya. Saya kira itu. Demikian, terima kasih pemirsa semuanya. Saya Lukman Hanafi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat malam.